Ini adalah salah satu momen paling tak terduga dalam sejarah manusia. Sebuah peristiwa yang lahir bukan dari strategi militer, bukan dari perintah jenderal, dan bukan dari kemenangan sebuah negara, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih sederhana, kerinduan seorang manusia untuk merasakan damai, walau hanya satu malam. Bayangkan, Front Barat, tahun 1914, tanah Eropa penuh lumpur, parit-parit dipenuhi tentara muda yang kelelahan, dan dunia sudah terjerumus ke perang paling mematikan yang pernah dilihat umat manusia. Setiap hari, dentuman artileri mengguncang udara. Setiap jam, peluru melintas seperti hujan logam. Dan setiap menit, ada nyawa yang hilang. Namun, pada malam Natal, sesuatu terjadi. Sesuatu yang bahkan para jenderal tidak pernah bayangkan. Malam semakin gelap, kabut turun. Para tentara Inggris berdiam dalam parit, bersiap menghadapi serangan malam dari Jerman. Namun tiba-tiba, di kejauhan, terdengar nyanyian. Stille Nacht, Heilige Nacht. Silent Night dalam bahasa Jerman. Para tentara Inggris terkejut. Di tengah perang, apakah itu jebakan atau harapan? Tidak lama kemudian, tentara Inggris balas menyanyikan versi mereka. Silent Night, Holy Night. Suara dua kubu musuh itu bergema di udara yang dingin. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, tidak ada bunyi tembakan. Saat lagu berakhir, muncul cahaya-cahaya kecil dari parit Jerman. Lilin-lilin yang diletakkan di pohon kecil, tradisi Natal sederhana di tengah medan perang yang brutal. Lalu terjadi sesuatu yang lebih mengejutkan. Seorang tentara Jerman keluar dari parit sambil mengangkat kedua tangan. Ia tidak bersenjata. Don't shoot, teriaknya dalam bahasa Inggris yang patah. Tentara Inggris saling berpandangan. Lalu perlahan, satu persatu mereka keluar dari parit. Musuh yang seharusnya saling membunuh, kini berjalan saling mendekat. Di tengah tanah tak bertuan, area paling berbahaya di sepanjang front, dua kubu bertemu. Mereka berjabat tangan, mereka bertukar roti dan rokok. Ada yang berbagi coklat, ada yang berbagi foto keluarga. Beberapa tentara saling menunjukkan peralatan tempur, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai rasa ingin tahu. Dan malam itu di tengah tempat paling berbahaya di dunia, manusia kembali menjadi manusia. Peristiwa ini bukan mitos. Ada banyak laporan tentara yang mencatat kejadian ini dalam surat dan buku harian mereka. Salah satu bagian yang paling terkenal adalah ketika para tentara menemukan bola. Dan, mereka bermain sepak bola di tanah berlumpur dengan sepatu bot berat dan ditonton oleh tentara bersenjata. Pertandingan itu menjadi simbol bahwa bahkan di tengah perang, manusia tetap merindukan kegembiraan. Hasilnya, konon Jerman menang 3-2, tapi entah kenapa catatan skor ini selalu berbeda tiap cerita. Mungkin karena masing-masing pihak ingin menang sendiri. Kalau itu bukan bukti bahwa mereka manusia biasa, entah apa lagi. Yang unik adalah, insiden ini tidak direncanakan, tidak diperintahkan, dan justru tidak disukai para petinggi militer. Para jenderal marah besar. Mereka takut kalau tentara sadar bahwa musuh sebenarnya hanya manusia lain yang juga ingin pulang. Setelah Natal, para perwira memerintahkan agar tembakan dilanjutkan. Ada laporan bahwa beberapa tentara sengaja menembak ke udara agar tidak melukai orang yang baru saja mereka ajak tertawa sehari sebelumnya. Ada beberapa sebab mengapa Christmas Truce 1914 begitu unik. Perang baru dimulai, semangat benci belum sekuat tahun-tahun selanjutnya. Kedua pihak kelelahan, mereka ingin damai walau cuma sebentar. Natal selalu membawa harapan, bahkan bagi mereka yang kehilangan semuanya. Kemanusiaan tidak bisa sepenuhnya dikontrol. Dan yang paling menyentuh, banyak tentara di tahun-tahun selanjutnya berharap gencatan senjata seperti ini terjadi lagi. Namun kenyataannya, semakin brutal perang berlanjut, semakin kecil peluangnya. Christmas Truce 1914 menjadi peristiwa sekali seumur hidup dan tidak pernah terulang dalam skala sebesar itu.